Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 17 dan ayat 19. Sekali lagi, Bilangan 20 ayat 17 dan ayat 19. Saya bacakan bagi kita semuanya. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu, kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Ayat 19. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul etika. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan mempelajari firman Tuhan ini bersama-sama. Dan mari kita mau terima pesan berkat Tuhan dari Renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Peristiwa yang terjadi di dalam perikop ini adalah di mana Raja Edom dan juga segenap orang Edom menolak permintaan Musa untuk mengizinkan bangsa Israel lewat atau berjalan melalui negeri Edom dengan tentunya berjalan kaki ya, karena mereka pada saat itu adalah sejumlah kumpulan orang yang sangat besar dan juga ada ternak-ternak yang mereka bawa. Dan memang pada saat itu bangsa Israel masih dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Jadi mereka harus melewati berbagai macam tempat, daerah, dan mereka hendak lewat di Edom ya. Namun kemudian disitulah Musa meminta izin terlebih dahulu. Namun ternyata Edom, Raja Edom dan penduduknya menolak dan tidak mengizinkan bangsa Israel untuk lewat. Tokoh utama yang terlibat dalam peristiwa ini ada Musa dan juga ada utusannya, di mana utusannya ini yang menyampaikan pesan permohonan izin kepada Raja Edom. Kemudian ada tokoh lain yaitu tentunya Raja Edom dan juga segenap orang-orang Edom dan juga seluruh bangsa Israel. Nah, mengapa orang-orang Edom tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui negeri mereka? Ya, memang Bapak Ibu tidak tertulis secara jelas atau pasti di dalam perikop ini mengenai alasan mengapa Edom menolak permintaan Musa untuk mempersilahkan bangsa Israel berjalan melewati negeri mereka. Namun kalau kita melihat dalam referensi lain dalam kitab Obadja misalnya, di sana kita dapat menemukan catatan bagaimana bangsa Edom ini dikecam bahkan dihukum Tuhan karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Ya, memang kemudian tidak tertulis secara pasti di dalam perikop yang kita baca. Namun kalau kita melihat latar belakang orang Edom ini mungkin ada kesombongan, ada keangkuhan dalam diri mereka. Mungkin itu kemudian yang juga bisa melatar belakangi mereka kemudian tidak mengizinkan bangsa Israel untuk lewat ke negeri mereka. Namun ini hanyalah sekedar tafsiran Bapak Ibu. Namun ini juga kemudian ya kita bisa gunakan untuk mempelajarinya ya. Tentunya Tuhan juga akan mampukan kita untuk bisa mengerti lebih dalam lagi. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan di dalam pembacaan kita. Kemudian apa interpretasi dan aplikasinya? Apa pelajaran yang kita dapatkan dan hal apa yang harus kita lakukan dari pelajaran firman Tuhan yang kita renungkan dalam kitab Bilangan 20 ini? Dalam kisah penolakan yang dialami oleh bangsa Israel ini, ternyata kita temukan satu pelajaran di dalamnya yang sangat penting, yang juga sangat berguna dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu etika. Ya, apa itu etika? Banyak makna dan pengertian dari etika ini. Ya, di antaranya kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dituliskan bahwa etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral atau akhlak.
Nah, kemudian etika juga memiliki pengertian sebagai tingkah laku manusia berdasarkan kaidah atau asas atau patokan baik atau buruk, benar atau salah. Nah, jadi kalau kita rangkum semuanya Bapak Ibu, pada umumnya etika ini adalah perilaku manusia yang wajib berlaku berdasarkan norma atau aturan yang dinilai baik, yang dinilai benar, dan harus juga dilakukan dan kemudian diakui oleh masyarakat umum. Ya, jadi ini perbuatan baik atau akhlak baik, moral baik yang dimiliki oleh seseorang, tingkah laku yang baik yang dilakukan oleh seseorang yang semua masyarakat pada umumnya pun mengakui bahwa hal tersebut baik dan memang harus dilakukan. 1 Korintus 14 ayat 10 saya bacakan dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Di sana dikatakan, namun semuanya harus dilakukan dengan sopan dan teratur. Firman pun mengajarkan kita bahwa dalam segala hal kehidupan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita khususnya itu harus kemudian dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada saran dari firman Tuhan, yaitu semuanya itu harus dilakukan dengan sopan dan teratur. Nah, sopan dan teratur ini adalah ciri khas dari etika. Ya, seseorang yang memiliki etika yang baik, tingkah lakunya pun pasti akan sopan, tertib dan teratur. Nah, etika yang baik dan benar harus dimiliki oleh kita sebagai umat-umat Tuhan. Karena etika adalah suatu aturan atau patokan yang dapat menuntun kita untuk bertingkah laku baik, sopan, ya, tertib, khususnya dalam kita berkehidupan bermasyarakat. Nah, dalam peristiwa ini, ya, dalam ayat yang kita sudah baca tadi, Musa dan bangsa Israel menunjukkan etika yang sangat baik. Apa saja, ya? Yang pertama, kita melihat meminta izin. Musa meminta izin kepada Raja Edom ketika akan melintasi negeri mereka. Musa dan bangsa Israel menyadari, mengetahui bahwa negeri yang mereka hendak lewati bukan milik mereka sendiri dan ada penguasanya di situ, ada penduduk aslinya di situ. Jadi sebelum mereka hendak lewat, mereka meminta izin terlebih dahulu. Tidak asal langsung masuk begitu saja, berjalan begitu saja, ya, tapi meminta izin terlebih dahulu. Walaupun memang pada akhirnya mereka tidak diizinkan, dan bangsa Israel pun memiliki respon yang tepat, yaitu mereka tidak melawan dan mereka tidak memaksakan kehendak mereka, dan kemudian pada akhirnya mereka memilih untuk meninggalkan Edom dan melewat jalan yang lain. Musa juga di sini mengatakan Bapak Ibu bahwa seperti apa yang mereka minta itulah yang akan mereka lakukan. Musa meminta untuk bisa lewat di negeri Edom, berarti hanya kemudian jalan di jalan besar saja atau di jalan raya saja. Itu yang Musa minta. Mereka tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri, mereka tidak akan jalan ke ladang, mereka tidak akan lewat kebun anggur di negeri Edom. Hanya jalan rayanya saja. Ya, itu sesuai dengan apa yang diminta oleh Musa kepada Raja Edom. Nah, ini adalah etika yang harus kita contoh, kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, yaitu tentang meminta izin. Contoh-contoh sederhana dalam kehidupan kita. Ya, misalkan jika kita hendak memasuki atau menggunakan kawasan atau wilayah milik pihak lain, kita harus izin terlebih dahulu, harus permisi terlebih dahulu. Ya, misalnya saat kita akan masuk ke dalam rumah orang lain, ya, kita izin terlebih dahulu, permisi terlebih dahulu. Kalau sudah dipersilakan, barulah kita masuk. Dan di dalam pun juga kita harus menjaga tingkah laku kita. Apa urusan kita, ya lakukanlah sesuai dengan rencananya. Jangan kemudian kita di dalam berbuat sesuka kita, ya, kemudian tanpa perkenanan dari tuan rumah. Itu tidak sopan dan tidak beretika, ya. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan kita mau menggunakan barang atau milik orang lain, kita harus izin terlebih dahulu, kita harus pinjam dulu, ya. Jika sudah diizinkan, barulah kita gunakan. Ya, gunakan dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa dikembalikan. Nah, itu etika-etikanya. Kemudian yang kedua, etika yang ditunjukkan oleh Musa dan bangsa Israel dalam kisah ini yaitu iktikat baik. Iktikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah maksud atau niat baik. Ya,
di sini peristiwanya Bapak Ibu, Musa mengatakan kepada Raja Edom dan orang-orang Edom bahwa misalkan nanti bangsa Israel melewati negeri Edom dan dalam perjalanannya ada rakyat Israel atau ada ternak mereka yang minum air dari negeri Edom, maka dikatakan Musa akan membayar, ya. Air itu akan dibayar dan digantikan dengan uang. Ini juga adalah etika yang baik Bapak Ibu yang harus kemudian kita juga terapkan terhadap orang lain. Misalnya setelah kita tadi minta izin ya kepada seseorang, mungkin kita mau izin masuk rumahnya atau kita mau izin mau meminjam barangnya. Dan jika ada sesuatu hal atau ada benda yang rusak, berkurang atau bermasalah karena kita yang menggunakannya ya, baik itu tidak disengaja ataupun memang disengaja ya, kita sadari itu terjadi, maka adalah baik jika kita beriktikat baik, berniat baik, bermaksud baik, yaitu dengan menggantikan ya dengan yang baru ya, atau jika berkenan digantikan dibayar dengan uang. Ya, tentunya sesuai dengan kesepakatan bersama, pembicaraan bersama bagaimana baiknya. Jika kita kemudian masuk ke dalam rumah orang, contohnya ya Bapak Ibu, kita masuk ke rumah orang atau kita pinjam barang orang dan ada sesuatu yang kurang atau rusak karena kita, ya kita harus bertanggung jawab, beriktikat baik. Entah itu kita ganti atau kita bayar, ya itu tadi sesuai dengan kesepakatan bersama. Tapi harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita bersikap cuek, ya kita acuh tak acuh, kita tidak peduli atau merasa tidak bersalah sehingga pada akhirnya orang lain dirugikan. Ya tentunya itu tidak sopan ya Bapak Ibu dan tidak beretika. Ya sekali lagi kita sebagai umat Tuhan harus memiliki etika yang baik ya dalam kita bermasyarakat. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh etika dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan dan itu pun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari renungan firman Tuhan ini kita belajar, mari sebagai umat Tuhan kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tidak hanya lakukan hal-hal rohani, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun mari kita mau memiliki etika yang baik. Kita sopan, kita santun, ramah, dan kemudian tingkah laku kita tertib, tidak merugikan orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa sebagai umat Tuhan kami harus menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang beretika baik. Supaya dari kehidupan kami dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kami yang sopan, dari tingkah laku kami yang tertib. Tuhan tolong terus setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsadai Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan Allah, tolonglah keluarga GPD Elsadai Magelang mampu menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Terima kasih Tuhan, kami terima dan aminkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.